Kelihatan. Oke, langsung kita mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini adalah warahmatullahi contoh wabarakatuh. soal akuntansi manufaktur. Ya, kita berbicara dengan akuntansi manufaktur mengenai laporan harga pokok produksi. Ya, di sini saya buat dalam Microsoft Excel adalah kita mengambil contoh dari PT SAM. Ya, nah PT SAM contoh soalnya adalah produknya secara massa melalui satu departemen produksi. Nah, jumlah yang dikeluarkan selama bulan Januari sudah tercantum. Yang pertama, ada biaya bahan baku 4,6 juta, ada biaya bahan penolong 2,3 juta, ada biaya tenaga kerja 11 juta, ada biaya overhead pabrik 15.260. Nah, ini adalah jumlah harga pokok produksi 33.160.000. Ini namanya jumlah harga pokok produksi. Ya. Sekarang kita hitung berapa jumlahnya, benar nggak? 33.160. Ya, 33.160.000. Kemudian ada namanya produk yang disajikan selama bulan tersebut. Nah, ini produk jadinya sudah diketahui 200 unit. Ya. Kemudian produk dalam proses pada akhir bulan. Tingkat penyelesaiannya adalah biaya bahan baku itu 100%. Sudah diselesaikan. Kemudian biaya bahan penolong juga 100%. Ada biaya tenaga kerja 50%. Ada biaya overhead pabrik 40%. Ya. Nah, 200 unit ini adalah nanti untuk mencari presentasinya yang akan dikalikan dari 100%, 100% dan 50%, kemudian 40% ini. Ini adalah tingkatan kapasitas ekuivalen. Kemudian ada namanya masuk dalam proses 2.300 unit, ada namanya produk jadi 2.100 unit, ada namanya produk dalam proses adalah 200 unit. Nah, kalian nanti akan mencoba perhitungannya itu ada 3. Yang pertama, untuk menghitung biaya persatuan yang dikeluarkan oleh perusahaan, perlu dihitung per unit ekuivalennya. Ekuivalennya sudah diketahui tadi 200 unit ini. Ya, 200 unit ini. Ini kita pindahkan ke sini. Nah, kemudian perhitungan keduanya nanti akan menghitung harga pokok produksi persatuan. Baru nanti yang terakhir, kalian menghitung harga pokok produksi dan persediaan produk dalam prosesnya. Oke, kita langsung perhitungan pertama. Tolong diperhatikan. Ini ya, dalam bentuk Excel, ekuivalennya sudah diketahui. Berarti caranya adalah 100% ini kita kalikan dulu dengan jumlah ekuivalen. Berarti 200 ya, sebanyak 200. Nah, dari jumlah ekuivalen ini kita tambahkan dengan jumlah biaya yang per unitnya 2.100, 2.100, 2.100 ini. 2.100 dari mana nih? Produk jadinya per unitnya adalah 2.100 unit. Ya, kita tambahkan dengan angka yang sudah dikalikan dengan ekuivalen. Berarti 2.300 unit. Ya. Sekarang kita hitung lagi. Berarti ini juga sama, masih dikalikan 200 unit. Kemudian produk jadinya ditambahkan dari jumlah hasil ekuivalen. Ditambah. Masih sama 2.300 unit. Nah, sekarang yang 50% kita kalikan lagi 200. Hasilnya 100. Nah, kemudian produk jadinya ditambahkan dari hasil jumlah ekuivalen yang sudah dikalikan. Persentasenya adalah 2.200 unit. Kemudian satu lagi 40% dikalikan dengan ekuivalen. Hasilnya 80. Kemudian produk jadinya kita tambahkan dari hasil ekuivalen 2.180. Jadi ini kita pindahkan. Ini kita pindahkan kemana? Ke unit ekuivalensi yang sudah dikalikan tadi. Ya.
Jadi yang ini saya tandain biar kamu nggak bingung. Yang kuning ini kita pindahkan ke equivalency ini. Ya. Ini kan masih ada rumusnya ya. Kalau saya pindahkan, ini tidak bisa. Akan berubah jadi 2. Ya, bagaimana caranya? Yang pertama, ini kita hilangkan dulu dengan mengklik Ctrl C, ya, kemudian paste spesial value. Maka di sini rumusnya hilang. 2300 sudah hilang ya. Jadi kita bisa pindahkan ke kolom ini. Oke, jadi ini sudah kita pindahkan dari jumlah ekuivalennya. Kemudian untuk menghitung biaya produksi, ya, perhitungan harga pokok produksi persatuan. Biaya produksi persatuan dapatnya dari mana? Nah, dari total biaya dibagi dengan unit equivalency. Perhatikan nomor 2 dan 3 ada saya tandakan 2 dibagi 3. Berarti total biaya dibagi equivalency, ya. Sekarang 4.600.000 dibagi 2.300.000. Hasilnya adalah 2.000, ya. Ini saya match and center dulu biar nggak double begini, ya. Oke. Berarti harganya adalah setelah dibagi 2.000, biaya produksi persatuan adalah 2.000. Kemudian ini juga sama. Ini total biayanya 2,3 dibagi unit ekuivalensinya adalah 2.300. Berarti 2.300.000 dibagi 2.300. Hasilnya adalah 1.000. Kemudian ini juga sama, 11 juta dibagi 2.200.000. Rp5.000, ya. Kemudian sama yang terakhir 15.260 dibagi 2.180. Hasilnya 7.000. Nah, total biayanya ini kita jumlahkan dengan menggunakan rumus sum kalau menggunakan Excel, ya. Oh, berarti 33.160.000. Berarti masih sama dengan jumlah harga pokok produksi, ya kan? Nah, terus kita menghitung biaya produksi satuannya karena sudah diketahui, tinggal kita jumlahkan di sini. Oh, berarti 15.000. Ini perhitungan kedua sudah diketahui. Yang pertama total biaya tetap sama 33.190. Nah, yang ditanyakan adalah perhitungan harga harga pokok produksi persatuan. Sudah diketahui adalah 15.000. Ya. Kemudian ada namanya perhitungan harga pokok produksi jadi dan persediaan produk dalam proses. Nah, harga produk jadinya tadi 2.100. Nih. Ini ya. Nih kalau saya tandakan ini adalah produk jadi 2.100. Saya tandakan. Sudah diketahui 2.100 dikali total biaya produksi satuan adalah 15.000, ya. Berarti ini dikali 15.000. Berapa hasilnya nanti? Ini ya akan kita pindahkan ke dalam sini. Paham ya? Paham nggak? Ayo, diam berarti tanda nggak mengerti. 15.000. Sampai sini paham nggak? Kita bicara akuntansi manufaktur. Nggak paham, Pak. Bingung. Ya, saya ulangi lagi nanti. Ini kita selesaikan dulu. Ini kita kalikan dulu. Berapa totalnya? Berarti 2.100 dikali total biaya produksi satuan 15.000. Saya nggak pakai X ya, karena saya menggunakan rumus perkalian berarti tandanya bintang. Sama dengan 3 juta, ini saya jadikan rupiah. 31.500.000. Ya. Kemudian biaya produksi satuan
ya, biaya produksi satuan. Biaya produksi satuan adalah yang ini nih. Diturunkan ke sini. Ya, kita turunkan. Sekarang ini kita match and center dulu. Ininya sudah dihapus. Nah, ini turunkan. Oh, karena masih pakai rumus, sorry. Ya, lalu kita paste. Nah, dari biaya produksi satuan ini kita turunkan ke laporan perhitungan harga pokok produksi, yaitu yang tadi yang 2.000 ini, kemudian 1.000, 5.000, dan 7.000. Nah, untuk mencari jumlah harga pokok produksi dalam proses, berarti 100% 100% dikali 200, kemudian dikali 2.000, 100% dikali 200, kemudian dikali 1.000. Begitu juga dengan 40% dikali 200 dikali 7.000. Hasilnya ditaruh di sini nanti. Nih, ini saya match and center. Agak rumit ya, karena kita berhubungan bukan komputer akuntansi, kita masuk ke akuntansi manufaktur. Saya ulangi lagi nanti. Berarti ini 100%. Kita kalikan lagi 200. Kemudian kita kalikan lagi 2.000 rupiah. 400.000. Ya. Kemudian kita kalikan lagi 100%. Dikali 200. Kemudian dikali 1.000. 200.000. Kemudian kita kalikan lagi 50%. Dikali 200. Kemudian dikali 5.000. 500.000. Kita kalikan lagi 40%. Dikali 200. Dikali 7.000. Nah, untuk totalnya ini kita pindahkan dulu ya. Kalau kamu menggunakan nih, kalau ini angka tapi masih ada rumusnya, ketika kita copy, ini nggak akan bisa. Malah akan jadi banyak, bukan 31.500 tapi makin 472 500 juta, 472 juta 472 miliar 500 juta. Jadi jangan langsung copy, tapi ini masih ada rumusnya. Hilangkan dulu rumusnya dengan klik Ctrl C dan paste spesial value. Kalau sudah ini hilang, kita pindahkan berarti angkanya tetap 31.500. Nah, untuk total ini maksudnya total dari biaya bahan penolong sampai dengan biaya overhead pabrik. Ini kita total, ditaruh di sini. Ya, ditaruh di sini. Kita rumuskan menggunakan sum. Nah, setelah sudah dapat, ini ada tanda kurang berarti hasil dari harga pokok jadi dikurang dengan harga pokok persediaan dalam produk dalam proses. Jadi ini kita tinggal kurang. Sama dengan 31,5 dikurang 1.660. 29.840. Inilah laporan harga pokok produksi. Bagaimana, paham? Mau diulangin sekali lagi? Iya, Pak, ulangin, Pak. Kalau berarti kalau nggak komentar paham semua ya? Kayaknya kan satu orang doang yang komentar ini. Belum, Pak. Belum paham, Pak. Belum paham ya. Oke. Ini namanya orang mewakili semuanya itu, Pak. Kenapa? Satu orang mewakili semuanya. Saya ulangin lagi ya. Perhatikan di sini semua. Saya ulangin ya. Di sini ada contoh soal. PT SAM mengolah produknya secara massa melalui satu departemen produksi. Jumlah biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari 2020 disajikan sebagai berikut. Ya, biaya bahan baku sudah diketahui 4,6 juta. Biaya bahan penolong 2.300.000. Biaya tenaga kerja 11 juta. Biaya overhead pabrik 15.260.
Nah, ini jumlah harga produksinya dari mana? 33.160. Ini ditambah. Ya, dari 4.600.000 ditambah 15.260. 33.160. Ini yang pertama, jumlah harga pokok produksinya sudah diketahui. Kemudian ada jumlah produk yang disajikan selama bulan tersebut. Produk jadinya ada 2.100 unit. Ini berpengaruh nanti pada saat laporan yang ketiga. Kemudian produk dalam proses pada akhir bulan ada tingkat penyelesaiannya. Biaya bahan baku sudah diselesaikan 100%. Biaya bahan penolong 100%, biaya tenaga kerja 50%, biaya overhead pabrik 40%. Nah, 200 unit ini adalah ekuivalensinya. Ya, saya tandakan nih, ekuivalensi. Ini namanya ekuivalensi. Kemudian masuk dalam prosesnya ada 2.300 unit, produk jadinya ada 2.100 unit, dan produk dalam prosesnya ada 200 unit. Nah, perhitungan pertama untuk menghitung biaya persatuan yang dikeluarkan oleh produk perusahaan tersebut perlu dihitung unit ekuivalensinya. Berarti ekuivalensi ini yang 200 unit, yang 200 unit ini pindahkan ke sini. 1, 2, 3, 4. Kemudian kamu kalikan dengan produk jadi. Produk jadinya 2.100 unit, berarti sama semua di sini. Hanya yang berbeda adalah tingkat penyelesaiannya. Ada yang 100%, ada yang 100%, ada yang 50%, ada yang 40%. Yang berbeda adalah tingkat penyelesaiannya. Berarti produk jadi dan ekuivalensi sama. Dapatnya dari mana nih 2.300? Dapatnya dari 100% dikali 200 dulu, hasilnya berapa? Kemudian ditambahkan dengan produk jadinya, 2.100 unit. Saya ulangi lagi, ini saya hapus. Ya. Berarti kita mencari, mengkalikan ekuivalensinya dikali dengan tingkat penyelesaiannya. Ya. Tingkat penyelesaian 100%, ekuivalensinya sudah diketahui 200 unit. Hasilnya kan 200. Berarti nanti untuk mencari per unitnya dari ekuivalensinya dapatnya dari mana? Dari produk jadi ditambah hasil dari ekuivalensinya. 2.300 unit. Sekarang sekali lagi. 100% dikali 200 unit. Ini kan sama. Yang berbeda tidak ada karena tingkat penyelesaiannya sama. Tingkat penyelesaian adalah 100%, ya. Berarti ini ditambah 2.100 unit ditambah 2.300. Nah, ini yang berbeda adalah tingkat penyelesaiannya. Kalau tingkat penyelesaian beda, pasti di sini untuk per unitnya juga akan berbeda. Ya. Sekarang 50% dikali 200 unit. Kemudian ini kita tambahkan 200 ditambah 100 unit. 2.200 unit karena 50% dari ini. Ya. Kemudian ini juga sama 40%, tingkat penyelesaiannya juga beda. Dikali 200. Berarti tinggal ditambahkan lagi 2.100 ditambah hasil dari ekuivalensinya. 2.180. Nah, ini kan sudah diketahui nih. Ya. Pindahkan ke kolom ketiga, perhitungan harga pokok produksi, berarti unit ekuivalensinya sudah diketahui 2.300, 2.300, 2.200 dan 2.180. Pindahkan ke sini. Ini karena masih kosong, berarti ini harus mencari ekuivalensinya. Kosong. Nah, kemudian untuk menghitung harga pokok produksi persatuan. Di sini ada biaya produksi persatuan, kita cari dulu. Carinya dari mana nih? Total biaya dibagi unit ekuivalensi yang kalian sudah cari tadi, yang kita sudah kita cari. Bagaimana caranya? Berarti tinggal 4,6 juta dibagi 2.300. Saya gunakan rumus 4,6 dibagi total biaya ini adalah 4,6 juta ya. Kemudian ekuivalensinya untuk bahan baku ya 2.300.
Kan 2.000. Kemudian bener nggak 1.000? Sekarang kita hapus. Bahan penolong 2,3. Kemudian unit ekuivalensinya 2.300. Ini kan tinggal kita bagi. Kita bagi 1.000 unit, benar kan? Nah, ini benar nggak 5.000? Coba kita bagi lagi. Sama dengan tenaga kerja adalah 11 juta. Berarti tinggal dibagi dengan unit ekuivalensinya. Rp5.000. Kemudian ada lagi overhead pabrik, total biayanya 15.260. Dibagi dengan unit ekuivalensinya 7.000. Nah, kalau sudah diketahui total biaya produksi persatuan, total biaya ini kamu totalin lagi. Ya, 33.160. Benar nggak? Kita menggunakan rumus SUM kalau di Excel. 33.160. Nah, ini juga sama. Kita jumlahkan lagi dari biaya produksi bahan baku sampai dengan biaya produksi overhead pabrik. Sama rumusnya menggunakan SUM. 15.000. Nah, ini kan sudah diketahui nih. Perhitungan harga pokok produksi satuan jumlahnya adalah Rp15.000. Kita masuk dengan laporan selanjutnya. Perhitungan harga pokok produksi dan persediaan produk dalam proses. Harga produk jadinya berapa? Harga produk jadinya itu ada di sini. Nih, 2.100 unit. Pindahkan ke sini. Kemudian kita dikalikan dengan total biaya produksi satuan. Ini sudah diketahui 15.000. Ya, kalau ini sudah dikalikan, taruh di sini nanti. Ini coba kita kalikan benar nggak? 31.500. 2.100 dikali 15.000. Nah, 31.500. Ini kita pindahkan dulu ke kolom sini. Ya, karena nanti ini untuk pengurangannya. Kalau kamu mengcopy untuk angka di sebelahnya, matikan dulu rumusnya. Ingat di sini masih ada rumusnya nih. Kalau di sini tidak ada. Bagaimana cara menghilangkan di Excel-nya? Tekan Ctrl C, kemudian klik kanan mouse, paste spesial, value. Nah, berubah nih angka. Hilang rumusnya. Nah, kalau misalkan sudah dipindahkan, ini angkanya tetap. Ya. Kalau belum dipindahkan, misalkan dia akan double. Ini saya nggak pindahkan, saya langsung copy di sini. Tuh, angkanya akan lebih besar. Ya, jadi harus dimatiin dulu rumusnya. Ctrl C, paste spesial, value. Ingat-ingat. Pindahkan ke sini. Ya. Setelah ini sudah diketahui, ini dihapus nggak apa-apa. Hitung harga pokok persediaan barang jadinya dari bahan baku sampai dengan biaya overhead pabrik. Tadi adalah tingkat penyelesaiannya ini, kita pindahkan ke sini. Ekuivalensinya adalah 200 unit, kita pindahkan ke sini. Harga pokok produksi yang sudah diketahui, pindahkan ke sini. Ya, jadi ini kita tinggal kalikan. Benar nggak ini 400.000? Caranya dari mana? 100% dikali 200 dikali Rp2.000. Sekarang kita buktikan. 100% dikali 200 dikali lagi Rp2.000. 400.000, ya. Sekarang kita kalikan lagi 100% dikali 200 dikali 1.000. Ya, ini anggap ini hilang. Kemudian ini 50% dikali 200, kemudian dikali 500.000. Kemudian sama dengan 40% dikali 200 dikali 7.000. Nah, sudah diketahui masing-masing dari bahan baku sampai biaya overhead pabrik untuk harga pokok produksi dalam proses adalah segini. Kita jumlahkan di sini semuanya dengan menggunakan rumus SUM. Dari 400 sampai dengan 560. 1.160. Nah,
Untuk mengetahui hasil perhitungan harga pokok produksi dan persediaan produk dalam jadi, harga pokok produk barang jadinya ini dikurangkan dengan harga pokok persediaan barang dalam proses. Sekali lagi, harga pokok produk jadi dikurang dengan harga pokok persediaan produk dalam proses. Jumlahnya maksudnya ya. Kita tinggalkan, kita kurangkan. Tinggal dikurang aja. Hasilnya 29840. Nah, ini namanya untuk perhitungan harga pokok produksi. Bagaimana? Paham? Paham dikit, Pak. Ya, Paham. nanti saya share video ini. Jadi kalian nanti sambil pelajari ya. Inilah namanya menggunakan rumus Excel di perhitungan akuntansi manufaktur. Kalau nanti kamu ditulis manual, berarti menghitungnya pakai kalkulator ya. Jadi kalau untuk di Excel harus bisa rumusnya. Jadi biar tahu. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silakan sebelum saya tutup. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Pak. Ya, silakan. Pak, ujiannya gini aja, Pak. Jangan susah-susah prakteknya. Ya, oke. Ini kita berbicara akuntansi manufaktur, belum spreadsheet ya. Kalau yang kemarin adalah Ya Pak, spreadsheet. pas spreadsheet gimana tuh Pak? Bagaimana? Nggak kedengeran? Spreadsheet Pak, kita Iya nggak tuh, belajar. Pak, spreadsheet gimana tuh spreadsheet, Pak? Oke. Susah, Pak. Spreadsheet, jadi yang semalam sudah saya share di grup, itu adalah rumus-rumusnya menggunakan VLOOKUP, HLOOKUP, IF, dan DAYS untuk menghitung rumusnya. Jadi kita selesaikan mayopnya dulu, karena kan kemarin mayop belum selesai ya, sampai selesai. Kalau nanti mayop sudah selesai, kita masuk ke praktek spreadsheet latihan. Jadi latihan dulu sebelum ujian praktek. Saya yakin rumusnya masih pada ingat. Lupa ya? Pada ingat ya? Lupa, Pak. Dulu gurunya sibuk. Lupa. Dulu gurunya sering rapat, Pak. Jadinya lupa. Nah, good. Dulu lupa Pak. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita intinya tujuannya pembelajaran ini kita selesaikan mayop dulu ya. Sepakat ya? Mayopnya belum selesai kamu semua, oke? Iya, Pak. Ya, Oke. Kalau Pak, Kenapa? tapi harus nguasain semua mata pelajaran. Kalau mayopnya sudah selesai, kita masuk ke spreadsheet. Nanti mayop kamu bisa mengulang lagi, belajar lagi tanpa saya kasih tahu. Kalau memang ada yang tidak mengerti, boleh tanya. Tapi saya tidak mengajarkan dari awal lagi. Tapi kalau memang tidak ada yang tidak mengerti, boleh tanya. Coba latihan sendiri. Begitu juga nanti spreadsheet kalau udah saya jelasin, coba latihan sendiri. Jadwalnya juga sama. Kalau memang ada yang tidak mengerti, bisa tanya ke saya. Jadi kita selesaikan mayop dulu. Paham? Paham. Ya. Kalau mayop sudah selesai, masih ada tugas lagi. Spreadsheet harus diselesaikan. Jelas? Ya Allah, Bapak. Ya gampang-gampang aja lah Pak. Ya ujian praktekmu itu, Neng. Dari Bu Tanti juga udah diinfoin kan? Ada spreadsheet. Jadi Iya, ada mayop, Pak. ada spreadsheet. Oke? Ya, aduh, Pak, mana satu kepala, Pak. Tugasnya banyak. Aduh, ya Allah. Di bawah santai aja ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, saya mau informasi satu lagi sebelum saya tutup. Untuk mayop, di jadwalnya belum tuker PC, belum tuker komputer. Ya, kalau di jadwal yang saya bikin kemarin udah di posisinya sudah tuker komputer. Berarti karena mayopnya belum selesai, jadi nomor PC-nya masih sama yang kemarin. Cuma yang membedakan adalah tempatnya yang sudah di lab. Berarti minggu depan akan di ruangan. Yang kemarin di ruangan berarti minggu depan belajar di lab. Paham? Paham. Ya. Oke. Paham ya? Jadi biar Paham. Oke. Paham, Pak. Kecuali untuk anak yang sudah terlanjur membuat di PC komputer lab. Jadi nanti akan ada perhitungannya di materi spreadsheet, berarti dia belajarnya di ruangan. Karena di mayopnya itu udah kebanyakan di lab. Jadi biar supaya adil. Jelas ya? Jelas ya? Oke, Jelas, kalau nggak ada yang Pak. ditanyakan, akan saya tutup. Ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada? Kalau nggak ada, terima kasih sudah join di Zoom meeting pada hari ini.
di Mapel Akuntansi Manufaktur. Dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Wabarakatuh.